نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء وإمام الرسل أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى كذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga bisa kita melaksanakan aktivitas harian kita, bekerja, belajar, dan berusaha dalam berbagai aktivitas yang kita geluti. Alhamdulillah, dan bersyukur kita kepada Allah masih diberikan nikmat iman, sehingga dimudahkan langkah kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Kemudian sholawat beserta salam selalu kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi hambanya yang menjadi umatnya yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan hidup kita di alam dunia ini hanyalah sementara. Kenapa saya katakan sementara? Karena tidak ada hidup yang abadi di alam dunia ini. Paling lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di usia 63 tahun. Hampir rata-rata di usia itulah meninggal dunia. Kemudian juga apa yang bisa kita ambil pelajaran bahwa hidup ini benar-benar sementara, dan di alam dunia ini kita harus ngapain? Di alam dunia ini tugas kita ialah untuk membekali diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimbar ini mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di padang mahsyar. Nanti semua amal kita akan diperlihatkan, dipertontonkan, dan apa yang kita kerjakan di alam dunia ini akan jelas terang benderang di sana. Apakah kita tergolong menjadi orang-orang yang ashabul yamin, ahli surga, atau ashabus shimal, yaitu ahli neraka? Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, istiqamah dan tetap kuat dalam iman sampai akhir hayat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abi Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-imamul adil. Al-imamul adil artinya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dan bijaksana, ia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja dia masuk surga lebih awal,
Karena apa? Karena kebijakannya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Islam dan tidak menzalimi masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya. Ini yang pertama, al-imamul adil. Yang kedua, syabun nasya'at fi ibadatillah azza wa jalla. Yang kedua ialah pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua aktivitas dia selalu di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik di dalam masjid maupun di luar masjid, Allah terpatri di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, yaitu pemuda yang hatinya terpaut untuk berangkat ke masjid. Jamaah Jumat rahimakumullah, patut kita renungkan. Jamaah masjid biasanya jamaah-jamaah yang sudah uzur, yang sudah tua-tua, mana yang masih muda, mana yang berusia produktif. Maka ini perlu menjadi renungan. Kalaulah ada pemuda yang rajin ke masjid, maka ia akan mendapatkan naungan atau pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Kemudian yang keempat yaitu rajulani tahabba fillah, dua orang pemuda yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang bersaudara saling menjaga untuk tidak saling menyakiti semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu karena Allah dan mereka pun berpisah karena Allah jua. Kemudian yang kelima yaitu rajulun idza da'asum ra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Pemuda yang manakala diajak oleh seorang wanita yang cantik, rupawan dan kaya untuk berbuat zina, maka pemuda ini mengatakan dan dia menolak secara tegas, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang keenam yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu rajulun tasaddaqa fa akhfaha, yaitu seorang pemuda yang bersedekah atau seseorang yang bersedekah fa akhfaha, dan dia menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diimpakkan tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, rajulun, seseorang yang zakarallah khalian, yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, yang mengingat Allah dalam kesunyiannya, di dalam hatinya terpatri zikrullah hingga ia fafadat ainahu, sampai ia meneteskan air matanya, khusyuk mukhlisin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, ditolong Allah di yaumil akhirat kelak. Karena apa? Di yaumil hisab tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada cerita orang dalam bisa bantu, nggak ada cerita relasi bisa menolong. Semuanya terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu daripada 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas